Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Rizan Link. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial jedak-jeduk Alik Motion terbaru yang dimana hasilnya seperti tadi. Oke, jangan lama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah awal, sesudah kalian membuka aplikasi Alik Motion-nya, kalian klik tanda plus di tengah bawah ini. Pilih resolusi 1080 dan frame rate 30 fps, dan lalu kita pilih ukuran 9:16. Lalu buat project, lalu kita tambahkan musiknya dan kita tambahkan beatnya, dan detik beat sudah saya sediakan di kolom deskripsi video. Sesudah kalian menandakan beatnya atau menggunakan preset beat yang sudah saya sediakan, lalu kalian tinggal pergi ke detik beat 00, lalu kita tambahkan foto yang mau kalian edit. Contoh fotonya saya akan menggunakan foto yang mana ya, foto yang ini. Nah, lalu kita panjangkan fotonya sampai ke detik beat yang kedua di durasi 0801, kita panjangin. Lalu kita pergi ke awal foto, lalu kita klik movement transform, pilih yang icon nomor 3, tambahin keyframe di bagian awal dan tambahin keyframe di detik beat 200. Lalu kita pergi ke awal lagi, kita zoom fotonya sampai 1500, lalu kita pergi tengah-tengah, tambahin kurva-kurvanya yang nomor 4, kita tarik bagian atas seperti ini. Lalu kita kembali dan kembali masuk ke detik beat yang pertama. Di detik beat 069 kita tambahin keyframe lagi, lalu kita masuk ke detik beat selanjutnya, tambahin keyframe, lalu kita zoom fotonya menjadi 1450. Nah, masuk ke tengah-tengah, tambahin kurvanya yang nomor 2 yang ini, lalu kita tarik sedikit seperti ini, lalu kita kembali dan kembali, lalu kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek kubin, lalu kita aktifkan mirrornya, kita kembali dan tambahkan efek lagi yang namanya move atau transform di ombang-ambing. Pengaturan standar, di ombang-ambing kalian ubah sudutnya menjadi 45 derajat, lalu frekuensinya kalian ubah menjadi 0. Kenapa kayak gini? 0,83 kita geser aja, biasanya bisa loh. Nah, lalu kita pergi ke magnitude, kita ubah menjadi 15, lalu kita kembali, tambahkan efek lagi yang di move atau transform, klik efek ayun dan pengaturan standar. Di bagian efek ayun kalian ubah frekuensinya menjadi 1,22, di bagian sudutnya kalian ubah menjadi sudut satunya ubah menjadi minus 2,0, minus 2,0. Jadi kalian ubah di bagian sudut duanya, ubah menjadi 2,0. Lalu kita kembali dan masukkan efek lagi yang namanya buram gerak. Di tengah sini ada pengaturan standar, dan lalu kalian jangan ubah buram geraknya, masukkan efek lagi yang di bagian opacity, visibility, fade in out. Pengaturan standar, lalu di bagian outnya kalian nolin, di bagian innya kalian ubah menjadi 1,50.
Nah, sininya bahkan seperti ini. Lalu kita masuk di bagian detik bit 0801, kalian tambahkan foto yang mau kalian edit. Contoh fotonya gue akan pakai yang ini, dan lalu kalian panjangin fotonya sampai ke durasi bit 11:18. Kita panjangin fotonya. Nah, lalu di bagian awal foto di detik bit 0801, kalian klik fotonya, pergi ke move dan transform, pilih icon yang nomor 3, kita tambahin keyframe, masuk ke tengah-tengah detik bit yang kedua. Ini kan detik bitnya, kita pergi ke tengah-tengah. Nah, di bagian sini, sekitar bagian sini, lalu kita tambahin keyframe, kembali ke keyframe awal, kita zoom sampai 1450. Lalu kita masuk ke tengah-tengah, kasih kurvanya nomor 3, kita tarik sedikit seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke bagian sini, tengah-tengah detik bit 9:04 dan 9:11. Kita masuk ke tengah-tengah sini, tengah-tengah bitnya, tambahin keyframe lagi, kita zoom menjadi 1340, 1000, kira-kira 1380. Lalu kita masuk ke tengah-tengah lagi, tambahin keyframe lagi, lalu kita kecilin menjadi sekitar 625. Lalu kita masuk ke tengah-tengah sini lagi, tambahin keyframe, kita zoom menjadi sampai menjadi 1500-an ya kan. Nah, di bagian detik bit tengah-tengah sini, lalu kita tambahin keyframe lagi, kita kecilin menjadi 1880. Lalu kita masuk ke tengah-tengah sini, kita zoom lagi menjadi 1460. Masuk ke bagian ujung foto, kita kecilin lagi menjadi 1080. Lalu kita tambahin keyframe di bagian sini ya kan, pilih maksudnya kurva yang nomor 4, lalu kita tarik sedikit seperti ini, kita salin kurvanya, masuk ke bagian sini tempel kurva, masuk ke bagian sini tempel kurva, dan masuk ke bagian sini tempel kurva, masuk ke bagian sini tempel kurva. Di bagian sini kalian, di bagian keyframe yang di ujung foto, kalian kasih kurva yang nomor 2. Di kurva nomor 2 kita tarik sedikit seperti ini. Nah, lalu kita kembali dan kembali. Kita masuk ke movement transform. Kita masuk ke antara detik bit 9:16 dan 9/24. Kita masuk ke tengah-tengahnya. Kita pilih icon yang nomor 1 yang ini. Lalu kita tambahin keyframe. Masuk ke tengah-tengah detik bit selanjutnya, tambahin keyframe lagi, kita tarik ke atas, kira-kira segini. Nah, lalu kita masuk ke bagian sini, kita tarik ke awal lagi. Oke, kita balik ke tengah-tengah,
balik ke tengah-tengah keyframe-nya, lalu kita tambahin kurvanya yang bagian sini, lalu kita klik yang icon nomor 2, kita tarik seperti ini, kurvanya seperti ini, lalu kita salin kurva, tempel kurvanya ke sebelah sini. Lalu di bagian kurva yang awal ini, yang di keyframe sini, nah di tengah-tengah sini kita balikkan, lalu kita masuk ke bagian sini lagi, di antara detik bit 9:11 dan 9:24. Kita masuk ke bagian sini, di tengah-tengah antara bit 9:11 sama 9:24 kita kasih keyframe. Kita masuk lagi ke tengah-tengah selanjutnya, kasih keyframe lagi, kita ubah menjadi -15. Masuk ke ujung foto, kalian tambahin keyframe, ubah menjadi 0, lalu masuk ke tengah-tengah keyframe-nya, kalian ubah kasih kurva, tempel kurvanya sama yang seperti tadi. Di kurva yang awal ini kalian tinggal balikkan menjadi seperti ini, lalu masuk ke sini, tempel kurvanya. Nah, ini bakal seperti ini. Lalu kita tambahin foto lagi di detik bit 11:18, tambahin foto, pilih foto yang mau kalian edit. Contoh fotonya saya akan memakai foto yang ini. Lalu setelah kalian tambahkan foto, kalian panjangin menjadi sampai ke detik bit 15:04. Nah, di bagian ujung foto kalian klik movement transform, lalu kalian klik icon nomor 3, tambahin kurva di awal foto dan tambahin kurva di antara detik bit yang kedua. Lalu kalian pergi ke ujung foto lagi di keyframe yang awal, sorry tadi keyframe maksudnya bukan kurva. Lalu kita zoom menjadi 1480, lalu kita masuk ke kasih kurvanya yang nomor 3, tarik seperti ini, dan lalu kita masuk ke tengah-tengah antara detik bit selanjutnya, kita lalu zoom fotonya menjadi 1388 atau sekitar, atau sesuka kalian gitu ya. Lalu kita masuk ke kolom antara bit selanjutnya, tengah-tengah antara bit selanjutnya, ngerti kan? Lalu kita kasih keyframe, lalu kita kecilin fotonya sekitar 720. Kita masuk ke bagian sini, kita zoom, fotonya sampai kira-kira sekitar 1440. Lalu kalian masuk di bagian sini, tambahin keyframe, masuk di ujung foto, tambahin keyframe lagi, dan kalian balikkan fotonya menjadi 1080. Nah, di bagian sini kalian tambahkan kurvanya nomor 4, kita tarik seperti ini, kira-kira segini kurvanya, lalu kita salin kurva, tempel kurva, masuk ke bagian sini, tempel kurva, klik yang bagian sini, tempel kurva, klik bagian sini, tempel kurva. Nah, di bagian sini yang keyframe ini kita klik
kurva yang nomor 4, gimana jelasinnya ya. Dan di bagian give frame yang ini nih, kita balikkan kurvanya. Nah, lalu kita kembali dan kita masuk ke movement transform yang nomor 1. Kita masuk ke tengah-tengah detik bit 12.28 dan tengah-tengah detik bit 13.11. Kita masuk ke segini, tambahin keyframe, dan lalu kita masuk ke tengah-tengah selanjutnya, tambahin keyframe, kita tarik ke atas kira-kira segini. Nah, lalu kita masuk ke bagian detik bit 18 di antara detik, di tengah-tengah detik bit 14, 15 dan 14, 22. Kita masuk ke tengah-tengahnya, lalu kita tarik lagi fotonya kira-kira seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian foto sini, kita panjangin ke atas, tarik ke atas maksudnya, balikkan seperti semula. Lalu kita masuk ke tengah-tengah keyframe-nya, kasih kurvanya nomor 4, kita tarik sedikit ini seperti ini. Lalu kita tempel kurva, masuk ke sini, kita pilih kurva yang nomor 4, masuk ke bagian di sini, kita tempel kurva dan balikkan kurvanya. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita kembali dan kita masuk ke detik bit, masuk ke movement transform yang nomor 2. Kita masuk ke tengah-tengah bit yang tadi, tengah-tengah bit 12.28 dan tengah-tengah bit 13.11. Kita kasih keyframe di tengah-tengahnya, lalu kita masuk ke tengah-tengah selanjutnya, kita kasih keyframe, lalu kita ubah menjadi minus 15. Lalu kita masuk ke sini, ubah menjadi 0. Nah, kita masuk ke tengah sini, kita klik kurva yang bagian nomor 2 di paling kanan ini, klik nomor 2, klik kurva yang kedua, kita atur kurvanya seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita salin kurva, tempel kurva, kita masuk ke belakangnya lagi di tengah-tengah sini, balikkan kurvanya. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita kembali dan lalu kita potong-potong fotonya. Masuk ke potongan foto yang pertama yang di sini, lalu kita tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang namanya ubin di tengah sini ada, lalu aktifkan mirrornya. Kita kembali dan tambahkan efek lagi. Kita tambahkan efek yang namanya ayun, tengah sini ada. Kita klik ayunnya. Di bagian ayun kalian atur frekuensinya menjadi 2,00, lalu kita pergi ke sudutnya. Di bagian sudut kalian tambahin keyframe di bagian awal foto, dan lalu kita ubah menjadi 4,5. Lalu kita masuk ke bagian ujung kanan foto, lalu kita ubah menjadi 0. Lalu kita masuk ke bagian sudut 2, tambahin keyframe. Di bagian 2 ini kita ubah menjadi minus. Nggak bisa ya, kemarin bisa sih cok. Ya udah, kita atur seperti biasa aja.
ubah sudut 2 nya menjadi minus 4,5 maksudnya, sorry. Lalu kita masuk ke ujung foto lagi, kita tambahin keyframe, ubah menjadi 0. Lalu kita kembali dan kita tambahkan efek lagi yang namanya buram gerak, pengaturan standar. Lalu kita klik buram geraknya, kita turunin menjadi 0,80. Nah, lalu kita tambahkan efek lagi yang namanya ombang-ambing. Di bagian ombang-ambing kalian atur menjadi, di bagian sudut kalian atur menjadi 90, di bagian sudut kalian atur menjadi 90. Lalu kita tambahin keyframe, keyframe-nya kita tarik ke sebelah kiri, tambahin keyframe lagi, kita ubah menjadi minus 90. Minus 90. Nah, kita tarik ke bagian kanan, masuk ke bagian frekuensinya, kalian ubah menjadi 0,80. Masuk ke bagian magnitude, kalian ubah menjadi 50. Tambahin keyframe, kita tarik ke bagian kiri dan tambahin keyframe lagi, ubah menjadi 0, tarik ke bagian kanan. Kita kembali dan kita klik icon yang nomor yang ini, kalian salin satu layar, lalu kalian pilih semua layar kecuali layar musik, layar foto pertama dan foto kedua. Lalu kita klik ini lagi, klik tempel gaya yang tapi yang ininya ya, yang ujung panahnya. Lalu kita klik dan kita nonaktifkan semuanya kecuali di bagian ini, kita aktifkan di bagian efek doang. Lalu kita tempel. Nah, lalu kita masuk ke bagian potongan foto yang di detik bit 10:14. Kita masuk ke potongan fotonya, lalu kita balik secara horizontal, masuk ke langkahin satu foto, balik horizontal lagi. Nah, lalu kita masuk ke foto selanjutnya, masuk ke detik bit 13:24, kita klik fotonya, kita klik titik 3 di pojok kanan atas, balik secara horizontal, langkahin satu foto, klik fotonya, klik titik 3, balik secara horizontal. Nah, lalu kita masuk ke detik bit 0609, kita tambahin persegi yang ini atau yang ini juga boleh. Lalu kita isi area komposisi, kita tarik persegi kira-kira segini. Nah, seginilah kira-kira lah. Lalu kita masuk ke movement transform, masuk ke icon yang nomor 3, dan lalu kita zoom menjadi 5200. Nah, ini juga 5000. Nah, sesudah kalian ubah menjadi 5200, kalian kembali masuk ke bagian efek, tambahkan efek yang namanya lainnya, salin latar belakang, pengaturan standar. Kita masukkan efek lagi, dan kita masukkan efek yang namanya lengkungan gelombang di dose drop, lengkungan gelombang.
Nah, di bagian lengkungan gelombang kalian atur tahapnya menjadi 0 dan tambahin keyframe, tarik ke bagian kiri dan masuk ke detik bit 0609, kita tambahin keyframe lagi menjadi 1,03. Lalu kita masuk ke ujung ini, kita tambahin keyframe lagi, masuk dan kita ubah menjadi 200. Nah, masuk ke bagian sini kita tambahin kurvanya yang nomor 3. Lalu kita kembali dan masuk ke bagian sudut ubah menjadi 114. Ubah sudutnya menjadi 114. Ini cara hilangin nolnya gimana sih? 114. Oh gini, tinggal kemarin nggak gitu loh. Sorry, ada problem. Dan masuk di bagian jarak, kalian ubah menjadi 10. Lalu ke bagian magnitude kalian ubah menjadi 0 pertama. Lalu kita tambahin keyframe, tarik keyframe-nya ke bagian kiri, tambahin keyframe lagi, tarik ke bagian kanan. Lalu kita tambahin keyframe, ubah magnitude-nya menjadi 7. Nah, dan lalu kita masuk ke bagian sini, kita kasih kurva 3, kita tarik seperti ini. Kita klik titik 3 di bagian lengkungan gelombang, gandakan. Di bagian lengkungan gelombang yang kedua, kalian tinggal ubah di bagian jaraknya, di bagian sudutnya maksudnya, ubah menjadi 58,5. 58,5. Astaga. Nah, itulah 58,5. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita kembali dan masuk ke detik bit 0609, kita masukkan persegi panjang. Lalu kita klik titik 3 di pojok kanan atas, regangkan ke area komposisi. Lalu kita masuk ke tambahkan efek, salin latar belakang, dan tambahkan efek lagi ke bagian ubin, dan kita potong dulu persegi panjangnya sekitar segini. Kita samain sekitar segini lah, samain sama persegi panjangnya aja. Nah, kita klik persegi panjang yang di atas, klik ubinnya, kita aktifkan mirrornya, lalu kita pergi ke bagian potong, tambahin keyframe, kita tarik keyframe-nya ke bagian kiri, tambahin keyframe lagi, ubah menjadi 2600. Lalu kita tarik ke bagian kanan, kita tambahkan kurvanya nomor 3, kita kasih full seperti ini. Lalu kita kembali masuk ke blending dan opacity, tambahin keyframe, kita tarik ke bagian kiri, dan tambahin keyframe kita nolin, lalu tarik ke bagian kanan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, lalu kita salin keduanya, masuk ke bagian sini, kita pasin yang di tengah sini, pasin sama bitnya. Lalu yang persegi panjang di atas kita panjangin seperti ini, dan lalu kita salin lagi di bagian pergantian foto di detik bit 11 18, kita salin,
kita tarik ke bagian kiri, kita pasin dengan keyframe-nya dan bitnya, keyframe di tengah sama bit. Nah, lalu di bagian persegi panjang kita sini, ya kan, kita salin seperti ini. Nah, hasilnya, dan kita masuk ke detik bit 15.04, kita tambahin persegi, lalu kita regangkan ke area komposisi, masuk ke detik bit 16.09, kita potong fotonya, lalu kita klik coloring, pilih yang ini, kita tarik di pojokan sini sedikit, lalu kita masuk ke blending dan opacity, kasih keyframe dan kasih keyframe di bagian kanan ujung foto, kita nolin, kita kembali. Nah, kita rapiin dulu seperti ini dan sudah selesai. Hasilnya seperti video yang awal tadi. Semoga kalian mengerti dengan tutorial yang saya bagikan kali ini. Dan untuk preset bit dan coloringnya, kalian bisa cek di deskripsi atau di pin komentar. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Saya Rizan, mohon pamit undur diri dari video kali ini, dan jangan lupa mampir di video selanjutnya.